Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Den skjedde i Lo. Gjennom Loenvatnet og slår 40 meter høy når hun treffer. 300 ustabile fjellområder i landet vårt. Jorden og skape ei kjempestor flodbølge. Cerita kali ini dimulai saat ahli geologi yang bernama Christian lagi menikmati hari terakhirnya bekerja di Geiranger, Norwegia, sebelum pindah ke Stavanger bersama keluarganya. Det kule är allt blir styrt med fjär. Har du? Abis itu, di kantor Christian yang sekarang hari terakhir dia kerja, dia pun pamitan sama teman-temannya sambil adain pesta perpisahan kecil-kecilan. Vet du hva? Jeg synes du skal lage kakao selv neste gang. Din siste skal bli jævlig deilig å slippe at... Kemudian Christian yang lagi beres-beresin barang. Gak lama dari itu di ruang kontrol, Denny ngeliat kalau sensor yang ditaruh di gunung nunjukin kalau air tanah telah menghilang. Tapi anehnya, semua pergerakan di gunung semuanya aman. Pas udah di rumah, sekeluarga yang lagi beres-beresin barang, Christian ini malah jadi kepikiran sama sensor yang hilang. Dan pas semuanya udah beres, Christian sama dua anaknya, yaitu Sondre sama Julia, mereka ini berangkat duluan. Sedangkan Idun istrinya Christian, dia ini bakal nyusul besok karena masih ada kerjaan di hotel yang mana sekarang lagi musim turis. Tapi pas lagi nunggu naik ke kapal, Christian yang masih kepikiran kagak tenang sama sensor yang hilang, yang padahal Christian ini udah keluar hari ini. Christian pun mutusin buat muter balik mobilnya, pergi ke kantor. Dan pas udah di kantor, Christian ini langsung kumpulin orang di sana buat dijelasin kemungkinan sensor itu bisa hilang. Ya pokoknya intinya tuh bre, ada pergesekan di lapisan gunung yang ngebuat mereka ini harus cepat motong kabel sensornya. Kemudian habis itu, Christian sama Jacob ini langsung pergi ke stasiun pengendali. Habis nyiapin semua alat-alat dan pakaian safety, mereka udah siap. Mereka ini langsung pergi turun ke bawah ke tempat sensor dipasang buat potong kabelnya. Dan ya, ternyata kabel di sana udah keputus sendiri. Dan pas di kantor, Christian yang benar-benar panik dengan apa yang mereka temuin tadi, dia pun nyuruh atasannya Arvid buat nyalain tombol alarm peringatan. Tapi di sini Arvid yang masih percaya kalau semuanya ini masih aman. Ya lagian cuman kabel doang yang putus. Christian yang ngedenger itu, dia pun langsung marah sama semua orang di sana karena pada cuman diem aja. Kemudian Christian pun langsung cabut dari sana sambil minta maaf gak bakal gangguin mereka lagi. Dan pas sudah di mobil, Christian yang kelamaan kagak balik-balik,
anak-anaknya pun mutusin buat pergi ke tempat ibunya di hotel. Kemudian di hotel, Christian baru sampai di sana. Dia pun harus kena omel istrinya karena ninggalin anak-anaknya di mobil. Sedangkan dia ini malah kerja berjam-jam yang padahal si Christian ini udah keluar. Dan karena itulah, mereka ini undur pergi ke Stavanger besok dan bakal nginep di hotel malam ini. Tapi di sini anak yang paling kecil, yaitu Julia, dia ini pengen tidur di kamar rumahnya aja. Christian yang sayang anak, dia pun ngiyain itu buat nemenin si Julia ini pulang ke rumah. Pappa, kenapa sitter... Okej, på med bältet. Ja, Och så sover gott i den. sel det här. Kemudian, abis si Julia ini udah tidur, Christian yang masih banyak pikiran, dia pun minum-minum, ngecil di sofa, sambil terus ngechat sang istri buat maafin dia. Sedangkan di hotel, Idun ini ngeliat buku panduan jika misalkan terjadi tsunami. Tapi sayangnya, Idun yang ngerasa kalau itu kagak penting, dia pun cuma ngeliat sekilas aja tuh buku panduan. Dan di kamar si Sondre, dia yang gabut cuma nonton TV di sana, dia pun mutusin buat keluar main skateboard di sebuah ruangan bawah tanah. Sedangkan di kantor pengawas, Georg yang lagi nyantai, dia ini harus dibuat panik sama hasil grafik menunjukkan kalau gunung lagi berkontraksi. Dan langsung ngabarin si Arpit. Kemudian Arpit yang denger itu, dia pun mutusin buat turun ke bawah ngecek kejanggalan itu sama si Jacob. Dan di tempat si Christian, dia yang masih kepikiran, dia pun nelpon orang di kantor dan nanyain apa semuanya baik-baik aja. Margot denger itu, dia pun langsung ngasih tahu kalau semua baik-baik aja. Cuman mereka nemuin ada kontradiksi di gunung yang mungkin itu cuma error. Dan sekarang lagi dicek sama si Arvid. Christian denger itu, dia pun sekarang jadi makin khawatir dan mutusin buat cari catatan dia dulu pas masih kerja. Sedangkan di tempat si Arvid Jacob, mereka yang lagi ngecek. Mereka dibuat panik sama gempa di sana. Sedangkan di tempat si Christian, dia ini ngeliat kalau ada burung-burung yang udah pada bermigrasi. Nah lo, tegang gak tuh? Dan langsung buru-buru cari apa yang sekarang bakal terjadi kalau gunung mengalami kontraksi. Dan ya, ternyata gunung bakal ngalamin tanah longsor. Christian ngeliat itu, dia pun langsung nelpon si Margot buat nyuruh si Alpi sama si Jacob buat buruan cabut dari sana, sambil bilang kalau sekarang bakal terjadi longsor. Alpi yang denger itu, dia pun mutusin buat naik. Tapi tiba-tiba Arvid, vi utvider sig ikke. Sedangkan di kantor, sensor ngebaca kalau ada tanah amblas di beberapa tempat. Christian ngedenger itu, dia pun langsung nyuruh si Margot buat cepet nyalain alarm peringatan. Anjay, serem parah, ini udah lebih dari horor. Kemudian di tempat si Arvid, karena situasi udah mulai kacau balau, Arvid ini mutusin buat ngelepasin alat penahan dia. Karena kalau dipakai buat berdua, itu nggak mungkin kuat. Dan tiba-tiba ya, tsunami setinggi 80 meter pun mulai terjadi. 80 meter bre, bayangin ngeribet. Kemudian di tempat si Christian, dia ini langsung nyalain timer 10 menit, yang mana tsunami bakal sampai ke kota dalam waktu 10 menit. Habis itu, Christian ini langsung bergegas cabut pergi ke tempat tinggi. Sedangkan di hotel, Idun ini langsung buru-buru kasih tahu para pengunjung buat cepat keluar karena bakal ada bencana.
Habis itu, dia pun nelpon si Christian. Dan di sini Idun bilang gak usah jemput dia. Lebih baik pergi ke tempat aman. Tapi di sini Idun yang sibuk ngevakuasi pengunjung. Dia ini baru sadar kalau si Sondre ini kagak ada di sana. Yang alhasil dia ini harus balik lagi nyari si Sondre. Yang mana kita tahu si Sondre ini malah asik main skateboard. Sedangkan Christian, dia yang mau ngamanin diri. Dia ini harus dibuat panik sama kemacetan parah di sana. Yang mana waktu tersisa tinggal 4 menit lagi. Karena pasti kagak keburu kalau buat nunggu, Christian pun langsung bergegas pergi lari sambil ngasih tahu orang lain buat keluar pergi ke tempat tinggi. Thomas, help me. Ut av bilen, begynn å springe nå. Tapi di tengah tsunami yang udah mau deket, Christian ini ngeliat tetangganya malah kejepit di mobil. Yang alhasil dia ini nolongin tetangganya itu. Sedangkan si Julia ini ikut sama tetangganya, yaitu Thomas. Kemudian di hotel, Idun ini akhirnya berhasil ketemu sama si Sondra dan langsung bergegas pergi keluar. Yang ternyata ya, mereka sementara bisa selamat di sana di ruangan bawah tanah. Walaupun salah satu pengunjung ada yang gak selamat. Kemudian di tempat si Christian, dia ternyata masih hidup di sana. Sedangkan si tetangga yang mau diselamatkan si Christian ini harus tewas. Christian sekarang tadi mana? Dia pun langsung bergegas buat nyari si Julia. Iya, Julia ini untungnya berhasil selamat dari bencana besar itu. Sedangkan di kantor pengawas, mereka ini ngedengar ada suara. Yang ternyata itu si Jacob yang berhasil selamat. Kemudian di tempat si Idun, salah seorang pengunjung yang baru kehilangan istrinya. Dia pun langsung ditenangin sama si Idun. Dan si Christian, dia yang gak bisa diem aja di sana. Sedangkan istri sama anak yang gak tahu gimana kabarnya sekarang, dia pun mutusin buat pergi nyari istri sama anaknya ini. Men skal jeg være her alene? Kunne hjelpe til å passe litt på Therese akkurat nå. Kemudian di hotel, mereka ini sekarang kejebak di sana yang mana air udah menuhin ruangan bawah tanah. Kemudian dari kebingungan itu, mereka ini coba buat naik ke lubang atas, ngecek siapa tahu ada jalan di sana. Dan ya, mereka ini sekarang benar-benar kejebak di sana. Sedangkan di pintu, air ini udah mulai masuk ke dalam. Bukannya tetap tenang utamin kerjasama, bapak-bapak di sana malah marah-marah minta buat dibukain pintunya. Sedangkan si Christian, dia ini di jalan ngelihat ada banyak banget korban di sana. Dan juga bangunan-bangunan yang pastinya udah pada hancur. Dan di sana juga, dia ini ngeliat ada bis hotel yang langsung nyari keberadaan istri sama anaknya di sana. Karena nggak ada, Christian ini langsung pergi ke hotel. Kemudian di ruangan bawah tanah,
air udah penuhin ruangan itu. Dan Idun sama Sondra ini langsung coba buat buka pintunya. Tapi sayangnya pintu itu ternyata keras. Yang alhasil mereka ini harus kejebak di atap yang masih belum tenggelam. Tapi bukannya tenang pegang besi langit-langit, si bapak satu ini malah rusuh nenggelemin si Sondra sama si Idun. Karena demi keselamatan mereka, Idun ini mau gak mau harus nenggelemin tuh bapak-bapak. Di luar, Christian ini udah masuk ke hotel dan langsung nyari mereka. Dan sampailah di dekat tiang, Christian ini ngedenger kalau ada suara pentungan di sana, yang mana itu dari istrinya. Kemudian karena itulah, Christian ini langsung bergegas berenang ke ruangan bawah tanah. Christian yang ketemu si Sondre. Sondre yang lagi ketakutan. Christian pun langsung ngasih motivasi kalau ibu sama si Julia ini nungguinnya di luar. Dan mereka membutuhkan si Sondre. Sondre yang udah mulai agak pede, mereka pun langsung bergegas buat berenang keluar dari sana. Buat kalian, jangan lupa tarik napas ya. Dan ya, mereka bertiga pun akhirnya berhasil keluar dari sana. Tapi sayangnya, si Christian ini udah kehabisan napas. Yang ngebuat mereka pun coba buat nolongin si Christian ini dengan segala cara. Sayangnya, Idun pun harus bilang ke si Sondre kalau udah gak ketolong. Tapi Sondre yang gak nyerah. Dia pun dengan sekuat tenaga coba buat bangunin ayahnya ini. Dan ya, dengan semangat dan pantang menyerah, mereka sekeluarga pun akhirnya berhasil selamat. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Komen di bawah ya. Gila sini buat si Christian. 10/10 lah buat jadi bapak. Setuju gak kalian? Oh iya, kalau kalian suka sama video kali ini, dibantu tombol aja tombol like-nya ya. Oke, makasih semua yang udah nonton dan juga order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.